Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan membahas lagi sebuah insiden Close Encounters of the Seven Kind, atau kontak ketujuh atau perjumpaan jarak dekat jenis ketujuh, yaitu pertemuan dengan alien yang menghasilkan hybrid manusia dan alien. Jadi, maksud dari kontak ketujuh ini adalah ketika manusia dan alien bersetubuh. Sebelumnya, sebagai informasi singkat, ada baiknya kita pahami dulu mengenai Close Encounters of the First Kind, yaitu perjumpaan jarak dekat jenis pertama dan seterusnya yang ditemukan oleh peneliti UFO, Unidentified Flying Object, atau BETA, benda terbang yang aneh, terkemuka, Profesor Dr. Joseph Allen Hynek. Perjumpaan jarak dekat jenis pertama atau kita singkat saja, kontak jenis pertama dan seterusnya, meliputi penyaksian UFO jarak dekat, yaitu sekitar 150 meter atau kurang, tanpa efek fisik. Kontak jenis kedua, menyaksikan satu atau lebih benda terbang tak dikenal dan menimbulkan reaksi fisik pada saksi atau lingkungan sekitarnya, termasuk panas atau radiasi, kerusakan terestrial, kelumpuhan tubuh, membuat hewan terkejut, mengganggu penerimaan siaran televisi dan radio, membuat saksi melupakan memori mereka saat melihat UFO. Insiden kontak jenis kedua yang paling terkenal adalah kejadian Roswell, insiden hutan Rendlesham, dan insiden pesawat GAL 1628. Kontak jenis ketiga, secara jelas melihat objek terbang tak dikenal dan juga melihat alien, khususnya menyerupai makhluk tingkat lanjut seperti manusia. Ini adalah kontak nyata, termasuk komunikasi dengan alien melalui telepati. Kategori lanjutan, kontak dengan makhluk luar angkasa ini tidak termasuk dalam metode klasifikasi awal Profesor Dr. Joseph Allen Hynek, tetapi kemudian diperluas oleh peneliti dan penggemar UFO. Kontak jenis keempat, manusia secara langsung berinteraksi dengan objek terbang tak dikenal atau makhluk luar angkasa, seperti diculik, diteliti atau dilakukan eksperimen. Kontak jenis kelima, dinamai oleh tim CSETI, Stephen McConaughey, secara esensial berarti berkomunikasi dengan peradaban luar angkasa melalui usaha manusia yang spontan atau kerjasama timbal balik dengan cara yang sadar, sukarela, dan proaktif. Namun, peluncuran pesawat atau gelombang elektromagnetik dari bumi ke planet yang mungkin mengandung kehidupan yang tidak mendapatkan respon yang dapat diverifikasi itu tidak termasuk dalam kategori ini. Kontak jenis keenam, manusia terluka atau bahkan dibunuh oleh alien, atau manusia melukai atau membunuh alien. Insiden kontak jenis keenam yang paling terkenal adalah The Dulce Battle 1979, yaitu peristiwa pertempuran melawan alien Greece yang tewaskan 60 tentara dan ilmuwan AS. Kontak jenis ketujuh, manusia dan alien berhubungan seksual, bahkan menghasilkan keturunan campuran. Insiden kontak jenis ketujuh yang paling terkenal adalah insiden Meng Chao Kuo, juga dikenal sebagai insiden UFO di Gunung Penghuang, Tiongkok, mengacu pada insiden pada tahun 1994, di mana Meng Chao Kuo, seorang penduduk provinsi Heilongjiang, Tiongkok, diduga melakukan kontak jenis ketujuh dengan alien. Kontak jenis kedelapan, alien mulai invasi besar-besaran ke bumi. Pada titik ini, masyarakat umum sudah tahu tentang keberadaan alien. Kontak jenis kesembilan adalah ketika manusia dan alien secara terbuka memiliki komunikasi dan kerjasama yang luas, yaitu keberadaan alien sudah menjadi fenomena normal. Mereka hidup di antara kita sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di bumi. Perlu diperhatikan bahwa klasifikasi ini tidak berarti akan naik satu persatu secara berurutan. Bisa jadi ada percabangan
atau berhenti di kontak jenis ke-8 jika mereka datang untuk menginvasi dan memusnahkan kita, atau bisa berkembang ke arah yang baik, yaitu kerjasama dengan manusia dalam kontak jenis ke-9. Kontak jenis ke-9. Kontak ini diajukan oleh komunitas peneliti UFO Jepang, di mana alien dan manusia sudah berkomunikasi secara terbuka dan umum, muncul di media dan saluran publik lainnya. Jadi, kontak jenis ke-8 dan ke-9 saat ini belum ditemukan. Tetapi berdasarkan arsip Lacerta dan pertemuan Dulce 1979 yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa baik itu konflik besar dengan alien maupun kerjasama, meskipun tidak ada, namun sepertinya memang ada konflik dan kerjasama bawah tanah. Meskipun insiden Chang Xiangqian juga termasuk kontak jenis ke-7, namun orang-orang menganggap pertemuan Chang Xiangqian dengan alien lebih menakjubkan, bahkan bisa dikatakan tidak dalam satu dimensi yang sama. Insiden Chang Xiangqian atau pertemuan Chang Xiangqian dengan alien yang kita bahas hari ini seperti avatar. Berikutnya cerita tentang pertemuan Chang Xiangqian dengan alien. Chang Xiangqian, seorang warga dari Kabupaten Luqiang, Kota Hefei, Provinsi Anhui, Tiongkok, lahir pada tahun 1967. Belakangan ini menjadi semakin terkenal di dunia maya, khususnya di Tiongkok, karena mengklaim telah diculik oleh alien ke planet lain dan hidup di sana selama sebulan. Semuanya berawal saat dia berusia 7 atau 8 tahun. Saat itu, ia sedang menggembalakan angsa di area pasir. Tiba-tiba ia melihat beberapa gumpalan kabut yang bergerak cepat di depan matanya. Kemudian tiba-tiba menjadi gelap dan ia kehilangan kesadaran tanpa sadar. Setelah bangun, kabut telah hilang sepenuhnya. Sejak itu, Chang Xiangqian sering bermimpi hidup di planet lain. Hingga tahun 1985, saat Chang Xiangqian berusia 19 tahun, ia benar-benar dijemput oleh alien dengan piring terbang dan dibawa ke planet asing selama sebulan. Meskipun Chang Xiangqian merasa telah menghabiskan sebulan di planet asing, waktu di bumi sebenarnya hanya 1 malam. Di saat kritis, ia selalu melihat cahaya merah muncul dari dinding. Kemudian beberapa sosok orang misterius keluar dari dinding itu. Terkadang mereka langsung memeriksa Chang Xiangqian yang memang sakit-sakitan sejak kecil itu di kamarnya. Terkadang mereka membawanya langsung menembus dinding, kemudian mengantarnya kembali setelah sembuh. Belakangan, Chang Xiangqian menyadari bahwa orang-orang misterius yang menyembuhkannya itu adalah orang-orang atau alien dari planet Kuo-ke. Sebagai informasi, Anda tidak akan menemukan nama planet ini dalam bahasa Indonesia dengan kata kunci planet Kuo-ke, kecuali dalam bahasa Inggris, karena nama planet ini kami terjemahkan langsung dari pengucapan bahasa Mandarin. Alien dari planet Kuo-ke ingin membawanya untuk eksperimen saat Chang Xiangqian berusia 19 tahun. Saat tubuhnya masih muda, segar dan kuat, sehingga mereka tidak bisa membiarkan dia meninggal dulu sebelum eksperimen. Adapun alasan alien Kuo-ke memilih Chang Xiangqian terkait dengan insiden saat ia menggembalakan angsa. Saat berusia 7 atau 8 tahun, kabut yang dilihat Chang Xiangqian sebenarnya berasal dari peradaban yang lebih di sistem planet Kuo-ke. Menurut Chang Xiangqian, kesadaran dan jiwa ada dalam bentuk kabut, dan kesadaran peradaban tinggi ini telah masuk ke otak Chang Xiangqian. Itulah sebabnya Chang Xiangqian terus bermimpi aneh setelah itu. Orang Kuo-ke ingin memindai informasi dalam otak Chang Xiangqian untuk mendapatkan informasi dari sistem bintang peradaban tinggi tersebut. Selain itu, orang Kuo-ke juga ingin Chang Xiangqian menjalin hubungan dengan wanita dari planet Kuo-ke untuk mendapatkan informasi sensorik, kesadaran otak, dan informasi fisiologis lainnya saat ia terangsang, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi produk digital.
yang memiliki nilai komersial besar di planet Kuo-ke. Selama 1 bulan itu, alien Kuo-ke juga memasukkan berbagai pengetahuan ke dalam otak Chang Xiangqian, membuatnya memahami kebenaran alam semesta, asal-usul kehidupan, prinsip gerakan piring terbang, misteri reinkarnasi, serta teori medan terpadu yang selama ini dicari oleh Einstein. Setelah kembali dari Kuo-ke hampir 40 tahun yang lalu, Chang Xiangqian telah menulis lebih dari 10 buku, termasuk beberapa rumus matematika dan fisika yang rumit, sementara ia sendiri hanya memiliki pendidikan setingkat SMP. Awalnya, sebagian besar orang meragukan bahkan menolak cerita Chang Xiangqian, tetapi seiring waktu, suara-suara pendukung mulai bertambah. Menurut Chang Xiangqian, pada tahun 2022, Cheng Sichuan dari Media University memimpin tim untuk membuat dokumenter berdasarkan ceritanya, Adventure to Planet Kuo-ke, yang juga memenangkan penghargaan film dokumenter terbaik di Festival Film Global Amerika. Dari kutipan wawancara Chang Xiangqian, tim kami bertanya-tanya, apakah ceritanya nyata atau fiksi? Kami percaya setelah mengetahui seluruh wawancaranya, teman-teman akan memiliki jawabannya masing-masing. Sebelumnya perlu kiranya kami sampaikan bahwa konten kali ini mengandung banyak informasi marginal dan sulit dicerna akal sehat. Bagi yang tidak setuju, mohon tetap menghormati narasumber dan berkomentar secara bijak dan santun. Lingkungan di planet Kuo-ke. Chang Xiangqian dibawa ke sistem planet Kuo-ke yang mirip dengan sistem tata surya kita. Namun berbeda dengan tata surya kita, sistem planet Kuo-ke jauh lebih besar, dengan puluhan planet dan ratusan satelit. Alien di planet Kuo-ke tidak hanya tinggal di 1 planet, tetapi di puluhan planet dalam sistem planet mereka. Artinya mereka telah mencapai kolonisasi antar bintang. Di sistem Kuo-ke, ada planet yang sepenuhnya tertutup air, ada yang ditumbuhi aneka macam tanaman aneh, ada planet kaya sumber daya mineral, ada pasangan bintang hitam dan putih yang berputar mengelilingi satu sumbu dan juga mengorbit bintang, dan ada planet sampah yang diperuntukkan menumpuk sampah. Chang Xiangqian berkali-kali menanyakan posisi spesifik sistem planet Kuo-ke dalam alam semesta, tetapi alien Kuo-ke menolak memberitahunya. Dia mengatakan, perjalanan dari bumi ke planet Kuo-ke dengan piring terbang terasa sekitar 1 jam. Dia juga bisa bernapas di planet Kuo-ke seperti di bumi, berkat jaringan global dari planet Kuo-ke yang menyediakan oksigennya. Gravitasi di planet Kuo-ke lebih besar dari gravitasi bumi, jadi setiap langkah terasa berat. Tetapi Chang Xiangqian juga mengatakan bahwa alien Kuo-ke bisa menggunakan jaringan global planet Kuo-ke untuk mengurangi berat tubuh mereka. 是的，是的。不过他们后来呢，用全球运动减重，就把身体的重量呢减少一部分。 Bangunan di planet Kuo-ke terlihat mirip dengan bangunan di bumi, tetapi perbedaan terbesar adalah banyaknya bangunan virtual, terutama yang sangat tinggi. Kebanyakan adalah virtual. Bangunan-bangunan ini terbuat dari cahaya, atau lebih tepatnya, dibuat dengan medan gravitasi. Dengan menekan saklar, seluruh bangunan bisa langsung menghilang, dan dengan menekan lagi, muncul kembali. Karena bangunan itu virtual, ukuran ruang dalamnya juga bisa diperbesar atau diperkecil sesuai keinginan. Bagaimana rasanya menyentuh bangunan yang terbuat dari cahaya ini? Chang Xiangqian mengatakan bahwa bangunan cahaya ini juga bisa menahan beban. Untuk memasuki bangunan tersebut, ada pintu virtual. Jika Anda diizinkan masuk, pintu virtual akan terbuka untuk Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Chang Xiangqian juga menceritakan bahwa bangunan virtual ini memiliki daya tahan benturan yang jauh lebih kuat daripada bangunan nyata. Namun klaim bahwa cahaya dapat menahan benturan ini bertentangan dengan pengetahuan fisika dasar, dan inilah penjelasannya.
Sistem Kuo-ke juga memiliki planet suku primitif yang dihuni oleh alien Kuo-ke yang menentang teknologi canggih. Mereka menganut hukum rimba, suka membunuh, dan penampilannya mirip dengan manusia bumi. Awalnya, kami pikir orang-orang di planet suku primitif adalah orang-orang bumi yang diculik, tapi Chang Xiangqian mengatakan itu tidak benar. Alien di planet Kuo-ke. Alien di sistem Kuo-ke bisa dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu orang berbadan fisik dan orang virtual. Orang virtual dibuat dari medan dan melayani orang berbadan fisik. Jumlah mereka juga jauh lebih banyak dari orang berbadan fisik. Orang virtual dan orang berbadan fisik tampak tidak terlalu berbeda, tetapi orang virtual umumnya hanya menampilkan setengah badan atas dan ukurannya lebih kecil. Dari segi gender, orang berbadan fisik terbagi menjadi laki-laki, perempuan, dan gender netral, di mana hubungan fisik dapat terjadi antara gender yang sama maupun berbeda. Di planet lain di sistem Kuo-ke, banyak makhluk setengah manusia setengah binatang dengan bentuk yang aneh. Tetapi orang-orang Kuo-ke di planet utama mirip dengan manusia bumi. Tinggi mereka sekitar 1 meter. Perempuan memiliki mata yang sangat besar, alis cerah, dagu, hidung dan mulut sangat kecil. Fitur-fitur wajah mereka juga tidak terlalu menonjol, seperti wajah yang dilukis pada balon, namun masih terlihat sangat cantik. Wanita di planet Kuo-ke memiliki pinggang yang sangat ramping, hingga tidak proporsional dengan tubuh mereka. Chang Xiangqian merasa pinggang mereka lebih ramping dari lengan, tetapi bagian bokong dan paha padat berisi. Rambut mereka hitam bercampur sedikit warna biru keunguan, berbentuk spiral, dan kulit mereka terlihat sangat halus, juga berkilau warna putih kemerahan. Warna kilauan bisa berubah, kadang menjadi kuning, kadang biru atau ungu. Laki-laki umumnya berambut pendek, juga memiliki mata besar, mulut kecil, hidung kecil, dagu kecil, telinga besar dan tipis. Suhu tubuh orang Kuo-ke jauh lebih rendah dari manusia bumi. Chang Xiangqian merasa sekitar lebih dari 20 derajat saat menyentuh mereka. Lapisan luar kulit mereka sangat lembut, tetapi di bawahnya keras, terasa seperti menyentuh belut. Mereka tidak memiliki tulang di seluruh tubuh, hanya otot. Di sistem planet Kuo-ke, tidak terlihat orang tua atau paruh baya. Tidak ada orang gemuk atau orang dengan penampilan yang buruk. Karena tubuh mereka semua buatan, tentu saja mereka membuat diri mereka terlihat muda dan cantik. Setiap orang Kuo-ke memiliki 2 usia. Pertama adalah usia kesadaran pikiran, satunya lagi adalah usia tubuh. Jika tubuh rusak atau tua, mereka hanya menyimpan kesadaran pikiran dan cukup memasukkannya ke tubuh lain secara berulang kali, yang secara efektif membuat orang Kuo-ke abadi, tidak akan menjadi tua. Kesadaran pikiran adalah kode asli alien dari planet Kuo-ke, juga merupakan kartu identitas mereka di sistem planet ini. Memiliki kode asli berarti Anda abadi. Menurut Chang Xiangqian, jumlah kode asli di planet Kuo-ke adalah tetap dan tidak berubah. Tidak akan ada kode asli yang baru, dan kode asli yang ada tidak bisa dihancurkan, tetapi bisa direset dengan 1 klik, seperti memasuki siklus reinkarnasi baru. Selain itu, pakaian orang Kuo-ke terintegrasi dengan tubuh mereka. Pakaian sebenarnya adalah gambar virtual yang dibuat oleh 2 jaringan besar di planet tersebut, jaringan global dan jaringan informasi global. Pakaian virtual bisa diubah sesuai mood kapan saja, sangat praktis. Dan alien Kuo-ke juga memiliki kemampuan super untuk mempengaruhi kesadaran orang lain, mencapai invisibilitas visual. Orang Kuo-ke tidak perlu makan atau minum. Jaringan global dapat mentransfer nutrisi ke setiap orang Kuo-ke secara real time dari jarak jauh. Dan nutrisi ini sangat murni tanpa kontaminan, sehingga tidak ada proses ekskresi. Mereka juga tidak memiliki sistem pencernaan, ekskresi atau bahkan reproduksi. Semua fungsi tubuh ini diserahkan kepada jaringan global dari planet mereka.
Namun orang Kuo-ke bisa menggunakan teknologi untuk membuat makanan untuk Chang Xiangjian. Meski tidak perlu makan, tetapi orang Kuo-ke tetap perlu tidur. Hanya saja waktu tidur mereka sangat singkat dan sporadis. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu di dalam ruangan. Meski ada siang dan malam di planet tersebut, tidur mereka hampir tidak dipengaruhi oleh siang atau malam. Selain itu, menurut cerita Chang Xiangjian, saat berkomunikasi dengan alien Kuo-ke, jaringan informasi global Kuo-ke akan menerjemahkan bahasa secara otomatis dan mentransfernya ke otak kedua belah pihak, tidak perlu memakai perangkat apapun. Chang Xiangjian mendengar orang Kuo-ke berbicara dalam bahasa Mandarin, dan itu adalah dialek Anhui yang familiar dengan Chang Xiangjian. Jaringan informasi global tidak hanya dapat menerjemahkan bahasa secara otomatis, tetapi juga dapat membangun gambar di otak seseorang, bahkan langsung mentransfer pemikiran, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Metode komunikasi ini, menurut Chang Xiangjian, disebut teknologi intersepsi, yaitu jaringan informasi global memindai secara remote dengan medan buatan, mengirimkan bahasa, gambar, pemikiran, dan informasi lainnya langsung ke otak. Membaca informasi kesadaran dari otak seseorang juga menggunakan pemindaian medan buatan. Sampai di sini, banyak orang mungkin penasaran, jaringan informasi global dan pemindaian medan buatan planet Kuo-ke itu seperti apa? Ini terkait pada teknologi tinggi di planet Kuo-ke. Teknologi planet Kuo-ke. Sistem utama infrastruktur di sistem planet Kuo-ke adalah dua jaringan besar, jaringan informasi umum global dan jaringan umum global. Jaringan informasi umum global mirip dengan internet di bumi, bertanggung jawab atas transmisi informasi, tetapi jauh lebih canggih. Sementara jaringan umum global bertanggung jawab atas distribusi makanan dan orang-orang. Kedua jaringan bekerja secara terkoordinasi. Server mereka sangat besar, disimpan di luar angkasa, dan dapat memancarkan dan beroperasi dari jarak jauh ke seluruh planet. Orang-orang Kuo-ke di planet asal mereka tidak menggunakan kendaraan. Mereka hanya perlu mengirimkan permintaan ke jaringan umum global yang akan mengonfirmasi identitas dan lokasi mereka melalui pemindaian medan buatan dan segera mentransportasi mereka ke lokasi yang diinginkan. Namun untuk perjalanan antar bintang, jaringan global tidak berfungsi dan mereka harus menggunakan pesawat ruang angkasa. Prinsip dasar pergerakan objek oleh jaringan global dan penerbangan pesawat ruang angkasa sama, yaitu tidak melalui akselerasi tetapi melalui penambahan massa. Jika kedua jaringan infrastruktur ini mengalami kegagalan, kehidupan di planet Kuo-ke akan lumpuh total, bahkan bisa dikatakan seluruh sistem bintang akan hancur. Setiap rumah tangga di planet Kuo-ke dilengkapi dengan produk yang disebut lumpur informasi. Ini bisa berbentuk pasta atau cairan dan tersedia dalam berbagai warna. Lumpur informasi ini sebenarnya terdiri dari berbagai nanorobot yang dapat berubah bentuk dan melakukan berbagai gerakan kompleks. Orang Kuo-ke memasukkan instruksi ini ke dalam lumpur informasi dari jarak jauh dan tanpa sentuhan melalui jaringan informasi global, sementara jaringan gerakan global menyediakan energi untuk lumpur informasi, membuatnya menjadi asisten kehidupan yang sangat berguna bagi orang Kuo-ke. Selain jaringan informasi umum global dan jaringan gerakan umum global, ada satu teknologi ajaib di sistem bintang Kuo-ke, medan buatan. Menurut Chang Xiangjian, medan buatan dapat memancarkan pada objek untuk mengubah massa objek, sehingga memungkinkan objek mencapai keadaan eksistasi massa nol atau hampir nol. Ketika objek berada dalam keadaan eksitasi massa nol, objek tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya. Dalam keadaan hampir eksitasi, meskipun tidak bergerak dengan kecepatan cahaya, objek dapat melewati dinding tanpa merusak objek atau dinding tersebut.
Medan buatan juga dapat memindai pengetahuan ke dalam otak. Chang Xiangqian mengatakan bahwa selama 1 bulan perjalanannya ke planet Kuwoke, dia memperoleh banyak informasi karena orang Kuwoke memindai pengetahuan ke dalam otaknya menggunakan medan buatan. Sumber energi utama di sistem bintang Kuwoke berasal dari energi yang dilepaskan oleh bintang di sistem tersebut, yang bisa kita sebut secara umum sebagai energi matahari di bumi. Jika kita mengabaikan efisiensi konversi tenaga surya, daya yang diterima oleh 1 meter persegi panel surya adalah energi matahari yang diterima oleh panel itu per unit waktu. Namun, menurut Chang Xiangqian, di planet Kuwoke ada perangkat yang disebut penerima energi matahari terkonsentrasi yang dapat memancarkan sinar ke angkasa, membuat energi matahari di seluruh ruang bergerak cepat dalam pola spiral menuju perangkat ini, mirip dengan teknologi lipat ruang yang secara signifikan meningkatkan efisiensi penangkapan energi matahari. Membongkar prinsip UFO. Pada tahun 2013, Chang Xiangqian menulis sebuah buku berjudul Extraterrestrial Technology yang kami terjemahkan menjadi Mengungkap Misteri UFO Alien, yang menceritakan pengetahuannya tentang UFO yang diperoleh dari makhluk luar angkasa alias alien dari planet Kuwoke. Chang Xiangqian menuturkan bahwa suatu ketika, sebuah UFO berhenti tidak jauh dari rumahnya, melayang diam di udara tanpa suara, sekitar puluhan meter dari permukaan tanah. Saat dia mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, dia kembali seperti semula. Ketika tersadar dan membuka matanya, dia sudah berada di dalam UFO. Bagian dalam UFO itu berbentuk melingkar, seperti terbuat dari logam, merupakan satu kesatuan tanpa celah atau sambungan. Cahaya di dalamnya sangat lembut, tanpa terlihat adanya lampu atau sumber cahaya. Cahaya itu tampaknya merata dan menyebar dari dinding. Meskipun ingatannya tidak sepenuhnya jelas, dia merasa bahwa dirinya dan beberapa makhluk Kuwoke masuk ke UFO melalui bagian tengah bawah, seolah-olah ada semacam daya tarik yang menarik mereka masuk. Setelah tiba di planet Kuwoke, Chang Xiangqian diberi kesempatan untuk mengunjungi gudang UFO mereka. Dia mengatakan bahwa UFO di sana bervariasi ukurannya. Ada yang besar dan ada yang kecil, tetapi semuanya berbentuk piringan tanpa bentuk lain. Banyak orang penasaran dengan prinsip terbang UFO. Menurut Chang Xiangqian, alien mengatakan bahwa prinsip terbang UFO bisa dirangkum dalam 1 kalimat dalam bahasa Mandarin. Di alam semesta, benda apapun itu, selama masanya menjadi 0, dalam sekejap akan langsung bergerak dengan kecepatan cahaya. Dalam prinsip fisika yang kita kenal, benda bergerak karena mendapat gaya luar yang menghasilkan percepatan, sehingga kondisi geraknya berubah. Namun UFO alien menggunakan prinsip gerak perubahan massa. Prinsip gerak perubahan massa adalah proses di mana massa suatu benda berubah seiring waktu. Massa tidak hanya bisa bertambah, tetapi juga berkurang. Disebut gerak perubahan massa untuk membedakannya dari gerak percepatan. Seperti halnya percepatan, perubahan massa bisa positif atau negatif. Ketika sebuah UFO diam relatif terhadap kita, massanya memiliki nilai tertentu. Ketika massa UFO berkurang secara bertahap hingga menjadi 0, UFO secara otomatis akan tiba-tiba bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang angkasa. Bagi pengamat di bumi, UFO tampak seperti menghilang begitu saja. Dalam bukunya, Chang Xiangqian juga mencantumkan persamaan momentum UFO. P sama dengan M, C dikurang V. Persamaan ini, menurut Chang Xiangqian, berasal dari teori medan terpadu yang diajukan olehnya. Teori ini berada di luar jangkauan mekanika Newton dan teori relativitas. Mengenai teori medan terpadu ini, Chang Xiangqian menjanjikan penjelasan lebih lanjut di bagian kedua wawancara. Dia menghabiskan banyak waktu menjelaskan persamaan momentum P sama dengan M, C dikurang V kepada host.
Tetapi jujur saja, pewawancara tidak sepenuhnya memahaminya. Mungkin karena prinsip ini terlalu jauh berbeda dengan fisika yang kita pelajari di bumi dan terlalu banyak kontradiksi. Namun, tim kami berhasil menangkap beberapa informasi penting dari penjelasannya. Menurut pernyataan Chang Xiangqian, saat UFO terbang, masanya menjadi 0. Oleh karena itu, momentumnya juga 0. Namun, momentum 0 ini adalah relatif, yaitu berdasarkan pandangan kita yang diam di bumi. Secara lebih akurat, ketika piring terbang bergerak, momentumnya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah MC, yaitu massa dikalikan kecepatan cahaya, yang merupakan vektor dan memiliki area tertentu. Bagian kedua adalah MV, yaitu massa dikalikan kecepatan piring terbang. Salah satu prinsip dasar teori medan terpadu milik alien adalah bahwa ruang waktu selalu bergerak menjauh dari benda sebagai pusat dalam bentuk silindris spiral dengan kecepatan berupa vektor cahaya. Ketika kecepatan piring terbang V sama dengan kecepatan cahaya C, tetapi arah geraknya berlawanan, maka MC dan MV akan saling meniadakan, menghasilkan momentum total 0. 就是非电子光速运动的时候，它的动量分成2部分，两部分大小相等，方向相反，相互抵消为零。 Lalu, bagaimana massanya bisa berkurang hingga 0? Berdasarkan persamaan massa energi E sama dengan MC kuadrat, hilangnya massa akan melepaskan energi yang sangat besar. Sebuah piring terbang seberat 5 ton yang massanya berkurang menjadi 0, sama saja dengan ledakan miliaran bahkan triliunan bom atom. Jika UFO terbang beberapa kali, bukankah seluruh alam semesta akan hancur? Namun Chang Xiangqian menjelaskan bahwa ini hanya berlaku dalam konsep fisika kita. Alien tidak mengubah massa piring terbang menggunakan persamaan E sama dengan MC kuadrat, melainkan menggunakan medan anti-gravitasi untuk menetralkan perpindahan ruang di sekitar piring terbang akibat gerakan dengan kecepatan cahaya. 3 status ruang waktu piring terbang. Piring terbang memiliki 3 status ruang waktu. Status tereksitasi dengan massa 0. Dalam kondisi ini, piring terbang selalu terbang secara inersia dengan kecepatan cahaya. Status kuasi eksitasi dengan massa sangat kecil. Dalam kondisi ini, piring terbang bisa diam atau terbang dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Namun gaya benturan dengan benda lain sangat kecil, seperti kapas yang menyentuh dinding. Status ruang waktu dengan massa biasa. Ketika piring terbang lepas landas dari planet mereka, piring terbang menggunakan energi medan eksternal untuk bertransisi dari status ruang waktu biasa ke status tereksitasi. Massa berkurang secara bertahap hingga menjadi 0. Lalu piring terbang melaju dengan kecepatan cahaya. Ketika piring terbang tiba di bumi, massanya tidak kembali ke status biasa, melainkan berubah menjadi status kuasi eksitasi. Massa sedikit meningkat, misalnya menjadi 1/10.000 gram. Dalam kondisi ini, jika piring terbang ingin kembali terbang dari bumi, massanya hanya perlu dikurangi dari 1/10.000 gram menjadi 0, sehingga tidak memerlukan banyak energi. Sistem tenaga atau energi piring terbang tersimpan di pusatnya. Energi ini berasal dari aliran partikel bermuatan yang bergerak melingkar dengan kecepatan tinggi di sepanjang tepi piring terbang yang datar. Hal inilah yang menyebabkan pintu piring terbang berada di bagian bawah, karena jika pintu berada di sisi samping, maka akan mengganggu pergerakan partikel bermuatan tersebut. Pertanyaannya, jika massa piring terbang menjadi 0 saat terbang, apakah orang di dalamnya akan merasa tubuh mereka seperti akan hancur? Chang Xiangqian menjelaskan bahwa saat piring terbang bergerak dengan kecepatan cahaya, para pengamat di dalamnya merasa seluruh proses gerak itu adalah 0. Dengan kata lain, mereka tidak merasakan perjalanan itu dan tiba-tiba saja sudah sampai di tujuan. Inilah prinsip teleportasi. Namun, sensasi teleportasi ini hanya dirasakan oleh orang di dalam piring terbang, bukan oleh pengamat dari luar. Tetapi, mengapa Chang Xiangqian mengatakan bahwa saat dia dibawa ke planet Kuwoke,
dia merasa perjalanan itu memakan waktu 1 jam. Perbedaan waktu antar planet. Chang Xiangqian menjelaskan bahwa ada perbedaan potensi waktu antara planet-planet. Karena perbedaan potensi waktu inilah, perjalanan ke planet lain yang berjarak 50 tahun cahaya tidak memerlukan waktu 50 tahun. Di planet yang berbeda, laju aliran waktu tidak sama. Perbedaan potensi waktu terbagi menjadi perbedaan potensi waktu alami dan perbedaan potensi waktu buatan. Bagaimana memahami perbedaan potensi waktu? Dalam bukunya mengungkap misteri piring terbang alien, Chang Xiangqian menjelaskan, jika kita mengendarai sepeda dari titik A dengan kecepatan tetap, dan 10 menit kemudian mencapai titik B yang berjarak 1 km, maka kita mengatakan kecepatannya adalah 0,1 km per menit. Namun jika titik A berada di tempat yang lebih tinggi, kecepatan akan meningkat sehingga waktu tempuh ke titik B kurang dari 10 menit. Sebaliknya, jika titik A lebih rendah, waktu tempuh akan lebih lama dari 10 menit. Dengan logika yang sama, jika planet alien berjarak 50 tahun cahaya memiliki potensi waktu lebih tinggi daripada bumi, maka piring terbang yang bergerak dengan kecepatan cahaya dapat mencapai bumi tanpa memerlukan waktu 50 tahun. Namun jika kembali dari bumi ke planet tersebut, waktu yang dibutuhkan akan melebihi 50 tahun. Pulang pergi akan saling mengimbangi. Tetapi ini hanya berlaku untuk perbedaan potensi waktu alami. Alien juga dapat menciptakan perbedaan potensi waktu buatan. Jika perbedaan potensi waktu buatan cukup besar, perjalanan ke planet lain yang berjarak 50 tahun cahaya hanya memakan waktu sekejap mata. Dengan memanfaatkan perbedaan potensi waktu buatan, penduduk planet Kuwoke menciptakan lemari pendingin ruang waktu. Namun lemari ini bukan untuk menyimpan makanan, melainkan untuk menjaga tubuh atau melakukan perhitungan super. Ketika digunakan untuk menjaga tubuh, waktu di luar berjalan 1 tahun, sedangkan di dalam lemari hanya berlalu 1 detik. Ketika digunakan untuk perhitungan super, waktu di luar berlalu 1 detik, sedangkan di dalam lemari berlalu 1 tahun. Dengan demikian, pekerjaan yang memerlukan waktu 1 tahun dapat selesai dalam 1 detik. Banyak cerita tentang UFO menyebutkan bahwa piring terbang bergerak tanpa suara, seolah-olah tidak ada gesekan dengan udara. Chang Xiangqian mengatakan bahwa ini karena ketika masa piring terbang menjadi 0, ia tidak berada di ruang yang sama dengan kita. Hal ini juga menjelaskan mengapa piring terbang tidak dapat dideteksi dengan alat inframerah. 相对的，我们工作点是不在我们的空间，不在一个空间，和我们空间的物质不发生相互作用，利用红外线所检测的，你是检测不到的。 Radiasi piring terbang. Mengenai radiasi piring terbang, Chang Xiangqian mengatakan bahwa semakin rendah tingkat peradaban alien, semakin tinggi radiasi piring terbang yang mereka buat. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat peradaban, semakin rendah radiasinya, bahkan tidak ada radiasi sama sekali. Kadang-kadang, radiasi piring terbang sengaja ditinggalkan oleh alien, misalnya saat mereka melakukan penelitian lingkungan di bumi. Penutup. Karena keterbatasan waktu, bagian kedua wawancara ini akan kami lanjutkan dalam episode selanjutnya. Episode berikutnya akan membahas gaya hidup penduduk planet Kuwoke, teori medan terpadu alien, misteri akhir alam semesta, asal-usul kehidupan, siklus reinkarnasi, dan pandangan pribadi kami terhadap hal ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.